Berdoa selesai, beri salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, ada yang tidak berangkat hari ini? Ada, Bu. Imam. Terus Yanto ya? Yanto, Bu. Iya. Nanti bisa nggak masuk? Ada yang tahu kenapa Imam Yanto dan Lolos, Bu. masuk? Imam sakit, Bu. Imam sakit ya. Mari kita doakan bersama, semoga Imam cepat sembuh dan dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, sekarang coba dilihat dulu di bawah tempat duduknya apakah ada sampah. Tidak, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Nambah semangat, mari kita bersama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu karena kita tinggal di Lampung, kita menyanyikan lagu daerah Lampung yaitu Sang Bumi Ruwet Ruwet. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Jatuh gunung danau, terliur di warai kanan, sampai mengalir laut. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu mau tanya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Sikap kesabaran dan patriotisme. Ya, sikap kepahlawanan dan patriotisme dari para pahlawan. Ibu ingin bertanya, siapa yang berani menyebutkan nama-nama pahlawan? Angkat tangan. Ayo. Oke, Nora, silakan. Di Lampung, Bu, Raden Intan. Ya, Raden Intan. Di daerah lain ada yang tahu? Nyadin. Ya, Nyadin. Ada Insinyur Soekarno, Bu. Insinyur Soekarno. Ya, Bu. Muhammad Yamin, Bu. Muhammad Yamin. Ya, dari semuanya yang disebut adalah para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nah, di Lampung kita juga memiliki salah satu pahlawan, yaitu ada yang bisa menyebutkan? Raden Intan. Iya, Raden Intan. Nah, dari sikap kepahlawanan dan patriotisme dapat kita teladani bersama, yaitu yang pertama ada sikap Menghargai dan menghormati. ya sikap menghargai dan menghormati. Ada lagi Tanggung jawab. tanggung jawab. Semangatnya, Bu. Nah, Pantang menyerah. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme dari para pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah peninggalan yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengetahui dan mempelajari apa itu peninggalan sejarah dan dapat ikut serta melaksanakan menjaga dan menghargai peninggalan sejarah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan membagikan lembar soal di mana untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian di materi sebelumnya dan materi yang akan kita pelajari.
paling penting. Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya. Dengan demikian, suku bangsa dan budayanya juga beraneka-ragam, termasuk juga peninggalan sejarah bangsa kita juga banyak sekali. Memiliki budaya yang luhur, benar-benar peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Peninggalan sejarah pada zaman dahulu antara lain yang pertama yaitu arca. Arca adalah patung. Ada yang terbuat dari batu dan ada juga yang terbuat dari perunggu. Contoh arca antara lain arca Buddha Amarawati, arca Romo Jonggrang, dan arca Air Langga. Yang kedua adalah benteng. Benteng merupakan bentuk bangunan yang sengaja dibuat untuk keamanan dan pertahanan pada waktu perang. Contohnya adalah benteng Otana, benteng Portugis, benteng Pendem, dan benteng Jagakarsa. Nomor 3 adalah gedung. Gedung yang pernah digunakan untuk berlangsungnya peristiwa sejarah atau tempat tertentu yang bernilai sejarah dijadikan sebagai peninggalan sejarah. Misalnya, Gedung Lawang Sewu, Istana Presiden di Tampak Siring, Istana. Yang keempat yaitu candi. Candi merupakan bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan jenazah raja atau pendeta Hindu dan Buddha pada zaman dahulu. Contohnya antara lain Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pangor, Candi Penataran, dan Candi Muara Takus. Yang kelima yaitu monumen. Bangunan ini sengaja dibuat untuk mengenang jasa seorang tokoh kepada nusa dan bangsa. Bahkan juga untuk memperingati peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Beberapa monumen di Indonesia antara lain Monumen Nasional, Monumen Tugu Muda, Monumen Proklamasi, dan Monumen Palagan Ambarawa. Nomor 6 adalah makam. Banyak sekali makam yang dijadikan sebagai sumber sejarah dan peninggalan sejarah. Antara lain makam raja-raja di Surakarta dan Yogyakarta, makam Pangeran Diponegoro, makam R.A. Kartini, makam Insinyur Soekarno, dan makam Sunan Kalijaga. Yang ketujuh adalah museum. Museum merupakan tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Beberapa di antaranya adalah Museum Sudirman, Museum Satya Mandala, Museum Purbakala Samya, dan Museum R.A. Kartini. Nomor 8 yaitu prasasti. Nomor 8 yaitu prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang bernilai sejarah. Prasasti tersebut ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti yang merupakan peninggalan pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia banyak sekali. Misalnya prasasti Jaraten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Api, dan Muara Jantan. Yang kesembilan adalah tempat ibadah. Tempat ibadah yang dibangun pada masa lampau dan masih berdiri hingga sekarang antara lain Masjid Al-Himma, Masjid Menara Kudus, Gereja Portugis, dan Masjid Baitur Rahman. Kemudian yang nomor 10 adalah kitab. Kitab hanya menghiasi peninggalan sejarah, terutama pada masa kerajaan Hindu Buddha. Contohnya antara lain kitab Sutasoma, kitab Negara Kertagama, kitab Arjuna Wiwaha, dan Serat Bharatayuda. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber. Nah, semuanya sudah memperhatikan videonya. Sudah, Bu. Ibu ingin bertanya apa saja tadi peninggalan sejarah yang ada di video tersebut? Makam. Ya, Tadi ada benteng, Bu. Candi. ya candi, masjid. Ya, dan kita juga di Lampung memiliki peninggalan sejarah, salah satunya tadi monumen. Monumen apa yang ada di Lampung? Monumen Lalu juga ada makam pahlawan Raden. Ada museum Lampung. Ada situs batu berkilir. Mengapa kita harus menjaga kelestarian ini? Ada yang tahu? Agar tidak rusak. Ya, dan cara
kebersihan. Menjaga kebersihannya, tidak mencoret-coret peninggalan sejarah. Setelah kita belajar tentang peninggalan sejarah ini, dan ibu sudah mendapatkan hasil dari pengerjaan kalian yang di awal, ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama ini kelompok pertama Liza dan Novi, kelompok 2 Naura dan Aru, kelompok 3 dan Mega. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Oh, untuk Vera, silakan menonton video terlebih dahulu. Benteng Perkasi. Marlboro. Oh, di Jogja lah. Ada di Lampung. Di Lampung kan, Marlboro di Lampung. Di Lampung. Lihat game prosesnya. Semuanya, ya silakan untuk kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Kelompok 1 dulu. Ya. Oke, baik. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Liza dan Novi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait peninggalan sejarah. Di sini ada gambar dari museum, lalu makam, prasasti, lalu ada monumen Krakatau. Di sini ada pertanyaan di mana peninggalan sejarah tersebut dapat ditemukan. Nah, untuk yang monumen Krakatau ini ada di Teluk Betung, lalu museumnya ada di Pagar Alam, dan yang makam ada di Kedaton. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut. Ya silakan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ayo, jangan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mengenai Benteng Marlboro. Jadi benteng ini terletak di Bandar Lampung. Di halaman pertama itu ada pertanyaan bahwa apa makna dan nilai sejarah dari peninggalan sejarah tersebut. Di sini kami menjawab bahwa benteng ini memiliki makna yang penting dan kompleks bagi sejarah Lampung. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah yang mencerminkan periode kolonialisme dan perjuangan melawan penjajahan. Makna dan nilai sejarahnya terletak pada peran pentingnya sebagai pusat pertahanan yang kuat, pelindungan bagi penduduk setempat, dan hubungan dengan bahasa asing. Jadi, Benteng Marlboro ini menjadi saksi bisu dari peristiwa sejarah yang terjadi di Lampung pada masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Silakan kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kami sudah mengamati video link YouTube. Hasilnya adalah warisan masa lalu, identitas masa kini, inspirasi masa depan. Kemudian pemeliharaan rutin. Kemudian warisan sejarah adalah jendela yang membuka cakrawala identitas dan kebanggaan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengapresiasi semuanya tepuk salut. Dan sekarang kesimpulan dari pembelajaran ini, ada yang tahu, ada yang bisa menyimpulkan?
sejarah yang candi, ada prasasti, ada situs, ada makam. Nah, ya cara kita harus ikut menjaga dan melestarikan Budaya dan peninggalan sejarah di Lampung. Nah, untuk mengakhiri sebelum menutup kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan sedikit penilaian agar kalian lebih paham tentang materi ini. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya tadi. Kerjakan individu ya selama 5 menit. 5 menit. Silakan tulis nama dan jika sudah selesai nanti boleh dikumpulkan. Sudah? Sudah. Ibu ambil ya. Ya, Bu. Nah, sudah. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang peninggalan sejarah dan ikut melestarikannya. Nah, kita sebagai peserta didik, sebagai masyarakat harus ikut menjaga agar peninggalan sejarah ini dapat menjadi destinasi budaya ataupun dapat menambah wawasan untuk generasi yang akan datang. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari bersama-sama kita mengucapkan lawat alhamdulillah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Dimulai. Bismillah.